kuping tipis juga karyawan. Keluar 7 orang, 8 orang, mereka beranggapan dijadikan tumbal sama Ruben. Memang udah jalannya saya mesti ngelewatin gini mulu. Kalau dibilang capek ya saya capek. Kalau dibilang capek ya saya capek. Kalau dari apa yang saya dengar terkait dengan masalah informasi adanya karyawan-karyawan yang ingin keluar atau ingin resign karena takut akibat adanya berita pesugihan, makan korban, ya takut dijadikan korban mungkin atau tumbal, memang itu ada ya informasi itu, dan itulah salah satu dampak atau efek yang tadi saya katakan bahwa berita itu jangan dianggap sebagai sekedar berita biasa saja, pasti akan menimbulkan efek. Nah, efek ini yang harus diperhitungkan, karena itu pasti akan membuat banyak orang yang dirugikan. Ini juga yang menjadi pertanyaan dari pihak kepolisian pada waktu kami buat laporan, ya kerugiannya berapa nih. Nah, jadi kami sampaikan seperti ini. Yang baru kita ketahui dengan pasti adalah kerugian imaterial, ya, karena ini bicara mengenai masalah nama baik, ya, bicara mengenai masalah kenyamanan, ya. Kita nggak nyaman dong kalau misalnya karyawan kita kemudian resah, ya, itu satu. Kedua, kita juga nggak akan nyaman kalau misalnya kemudian pelanggan-pelanggan kita jadi resah untuk membeli produk kita. Tapi buat saya semuanya kan sudah masuk ke laporan ke kepolisian, ya, jadi tinggal dari pihak kepolisiannya aja gitu. Ngelihat, tapi saya ngelihatnya bukan dari akun dia, memang dia di repost di apa ya istilahnya, yang posting dari akun-akun lain, jadi ya udah. Saya rasa saya udah serahkan semua ke kuasa hukum, jadi biarkan tim kuasa hukum saya aja deh. Sebelum dia minta maaf, saya sudah memaafkan terlebih dahulu. Kita kan lihat juga tuh ada tayangan yang diupload ya mengenai masalah permohonan maaf ya. Jadi saya tempat bicara dengan Ruben kemarin itu, Ben, bagaimana kalau misalnya kemudian itu terjadi ya, mereka datang untuk berminta maaf gitu ya. Ruben mengatakan ya sebagai sesama manusia ciptaan Tuhan ya kita harus saling memaafkan. Tapi kalau bicara mengenai masalah proses hukum, ini kan hal yang lain ya. Dan saya katakan bahwa memang kalau proses hukum pidana itu kan tidak mengenal yang namanya maaf, ya, tidak mengenal yang namanya damai, ya. Bicara perdata mungkin boleh, ya, maaf, damai, kemudian selesai persoalannya, ya. Tapi kalau pidana, karena bicara mengenai masalah kejahatan, ini tidak mengenal kata damai, Jadi harus benar-benar ini ada efek jerah dan juga sebagai peringatan kepada orang-orang lain kalau mau berbuat apa-apa itu ya hati-hati, ya. Sampai sekarang ini saya nggak ke kantor, saya nggak itu, jadi kayak bukan gak gairah ya, tapi kayak masih down sayanya. Saya butuh waktu untuk saya bisa kembali pulih, datang ke kantor seperti normal kayak biasanya. Saya cuma bilang saya sama dengan yang lainnya, saya cuma manusia biasa yang ini baru selesai, masuk lagi ini baru selesai, ini baru masuk ini. Jadi terus bertubi-tubi yang menurut saya di zona yang tidak nyaman. Jadi saya lebih memilih untuk menstabilkan diri saya, untuk fokus, ya. Saya konsultasi sama psikolog saya, udah gitu aja. Jadi lebih menenangkan diri saya untuk tidak emosi. Semua tim kuasa hukum saya sih yang tahu gitu. Jadi karena dia yang
pegang perusahaan saya juga, jadi dia tahu bagaimana apa kerugian yang kami dapatkan imbasnya. Kalau kerugian material, ini kan bicara mengenai masalah penurunan omset. Kita harus hitung, karena harus by data. Ya, kita nggak bisa hitung hanya satu outlet, kita nggak bisa hitung 2-3 outlet di Jakarta, nggak bisa. Jadi kita harus butuh waktu untuk bisa mendapatkan data yang up to date dari seluruh outlet kita itu berapa kira-kira penurunan daripada omset. Ada nggak penurunan omsetnya itu yang selama ini berapa, jadi berapa. Nah, maka itulah yang akan menjadi kerugian material dalam perkara ini. Nggak, aku pokoknya nggak mau dia mau sujud ke rumah, mau datang ke rumah tetap gue maafin. Tapi gue nggak mau cabut laporannya. Lu bikin konten, lu ngejelekin orang, lu nggak mikir efek kedepannya apa. Di dalam usahanya korban banyak karyawan sekitar 6 ribuan. Harusnya dia punya otak gitu loh. Maksudnya maaf ya, saya agak emosian dikit. Dan plus juga nama baik saya kan tercemar. Roy Kiyoshi dicatut namanya gitu loh. Disandingkan foto Roy Kiyoshi sama Ruben. Kesannya kan jadi nggak enak, padahal kita baik-baik loh. Udah. Bahkan aku save untuk bukti. Gitu loh. Kalau dia ngeles lagi ya udah, kita akan langsung gercep untuk nangkep. Pokoknya kita udah save kok videonya. Sebelum ketemu aja hari ini kita udah kontak-kontak kan. Kerugiannya banyak, jadi pencemaran nama baik aku sangat dirugikan sekali. Yang dia itu kan banyak persahabatan saya dengan Roy Kiyoshi, akhirnya mereka mencoba mengadu, tapi untungnya saya nggak renggang, saya sama Roy Kiyoshi tetap ke kontak karena kami sama-sama korban. Jadi ya lu urus diri lu sendiri, ya gue urus diri gue sendiri gitu. Saya nggak pernah janjian sama Roy kayak apa, Roy gue mau ke polisi, lu sama gue yuk, gini nggak. Kembali kenapa saya berhenti ke kalian, nggak saya jalan aja, ini saya luruskan, saya sudah memaafkan, bukan saya tidak memaafkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.